Pada episode kali ini Mbak Amal juga akan membahas tentang warteg ya Mbak Amal ya? Iya, betul. Mungkin bisa di-spill sedikit bagian mana yang akan dibahas tentang wartegnya nih? Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan membahas materi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sebenarnya kita seringkali mendengar ada PPHTB dan BPHTB. Nah, bedanya apa nih? Bedanya adalah PPHTB adalah pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, di mana PPHTB ini merupakan pemenangnya pajak pusat, jadi diadministrasikan di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Tadi kan dibagi dua ya sama Mbak Amal terkait dengan yang pertama yang tidak punya NPWP berarti hanya bisa dilakukan dibantu oleh helpdesk di KPP terdekat ya, terdekat aja. Sementara untuk yang sudah punya NPWP ada tiga cara tadi. Bisa sendiri membuat sendiri. Dari konteksnya. Kemudian bisa dibantu juga KPP. Atau bisa via notaris memang membutuhkan bantuan notaris, mereka. Betul. Notaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak yang menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi perpajakan serta isu-isu pajak terupdate. Bersama saya Musta Anwari yang akan memandu acara, dan bersama saya juga telah hadir asisten penyuluh pajak mahir dari KPP Pratama Tenganan Timur sebagai narasumber, yaitu Mbak Amalia Insani. Selamat pagi Mbak Amal. Selamat pagi Mas Musli. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kawan pajak, jadi berbicara tentang isu terkini dan juga mungkin yang obrolan hangat di masyarakat dan juga kawan pajak ya, banyak yang membahas tentang warteg. Dan pada episode kali ini Mbak Amal juga akan membahas tentang warteg ya Mbak Amal ya? Iya, betul. Mungkin bisa di-spill sedikit bagian mana yang akan dibahas tentang wartegnya nih? Baik, terima kasih Mas Musli atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan menyapa kawan pajak dulu di Banten berada. Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan membahas materi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih terkait PPHTB ini. Sebenarnya kita seringkali mendengar ada PPHTB dan BPHTB. Nah, bedanya apa nih? Bedanya adalah PPHTB adalah pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, di mana PPHTB ini merupakan pemenangnya pajak pusat, jadi diadministrasikan di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Oke, dan ini merupakan aspek pemenuhan kewajiban perpajakan dari pihak sisi penjual yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Oke, yang kedua ada BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, di mana ini merupakan wewenang sepenuhnya pajak daerah, yaitu di Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah, dan ini merupakan aspek kewajiban perpajakan dari sisi pihak pembeli, baik dia sebagai penerima hibah maupun dia sebagai pihak yang pembeli atas transaksi dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Oke. Gitu. Jadi kalau dibahas sedikit, jadi yang akan kita bahas adalah terkait dengan PPHTB-nya ya. Iya. Pajak final terkait dengan pengalihan dari sisi penjual. Betul. Karena itu adalah bagian dari pajak pusat ya. Iya, Kita betul. sebagai fiskus di sini yang mengadministrasikan pajak pusat. PPH final itu PPH Mas. final ya yang kenanya seperti itu Mbak Amal. Nah, tadi sudah di-spill juga bagaimana PPH final itu seperti itu. Nah, sebenarnya tarif PPHTB itu berapa sih Mbak Amal kalau boleh tahu? Oke, baik Mas Musli dan kawan pajak. Sekarang kita akan masuk ke dasar hukumnya dulu ya. Untuk dasar hukumnya sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 di Pasal 2 Angka 1, yaitu sebesar 2,5% dari harga transaksi. Dan untuk PPHTB ini ditanggung oleh pihak penjual yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk PP 34 Tahun 2016 ini berlaku mulai tanggal 9 September 2016, di mana PP nomor 34 tahun 2016 ini mulai diundangkan resmi pada tanggal 8 Agustus 2016, sehingga
PP ini mulai resmi diberlakukan 30 hari sejak tanggal PP ini diundangkan. Sehingga untuk transaksi yang dimulai pada tanggal 7 September 2016 sudah dikenakan tarif sebesar 2,5%. Nah, sebelumnya tarifnya 5%, yaitu diatur dalam PP nomor 71 tahun 2008. Justru gitu, turun ya? Iya, turun ya, jadi setengahnya tentu gitu. saja ini untuk meringankan masyarakat ya. Jadi singkatnya adalah tarifnya 2,5% dari nilai pengalihan ya, harga transaksi atau nilai pengalihannya. Nah, kemudian bisa dijelaskan secara singkat nggak, Mbak Amal, sebenarnya bagaimana sih proses bisnis untuk pemenuhan kewajibannya? Mungkin setelah melakukan pembayaran, apa yang dilakukan nih sebelum era Cortex nih yang tahun lalu? Oke, baik Mas Musli dan kawan pajak. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pembayaran pajaknya sebelum adanya era Cortex ini ya. Yang pertama, untuk wajib pajak sebagai pihak penjual yang mana dia tidak memiliki NPWP, pertama dia harus membuat ID billing terlebih dahulu. Cara pembuatan ID billingnya yaitu dia harus datang ke KPP terdekat, KPP mana saja untuk meminta dibuatkan ID billing oleh petugas helpdesk di KPP. Setelah itu nanti baru dia bisa membayarkan PPh tersebut ke bank atau kantor pos atau ATM atau M-Banking. Lalu selanjutnya untuk wajib pajak yang memiliki NPWP sebelum adanya Cortex ini adalah bisa dilakukan dua cara, via DJP online pihak penjual atau via datang ke KPP terdekat untuk meminta dibuatkan ID billing oleh petugas helpdesk di KPP terdekatnya itu. Oke, jadi dan setelah melakukan pembayaran prosesnya adalah validasi ya? Iya benar, validasi. Validasi kalau yang ketentuan lama kan lewatnya IPHTB ya? IPHTB DJP online. Iya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Amal kurang lebih PHTB itu apa, kemudian prosesnya sebelum adanya Cortex kurang lebih seperti itu ya kan pajak. Nah, kita akan bahas yang inti utamanya karena kita akan bahas terkait dengan Cortex dan PHTB itu prosesnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara pembayarannya mungkin ya Mbak Amal ya setelah era Cortex untuk pembuatan kode billing dan lainnya mungkin bisa dijelaskan. Baik, Mas Musli dan kawan pajak, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara pembuatan ID billing dan pembayaran sejak adanya Cortex ini ya. Jadi sejak adanya Cortex ini untuk ID billingnya akan saya bagi dua ya. Untuk pertama untuk wajib pajak penjual yang mana dia tidak memiliki NPWP. Yang pertama caranya adalah dia bisa datang ke KPP terdekat, KPP mana saja untuk meminta dibuatkan ID billing kepada petugas helpdesk di KPP tersebut dengan memberikan info NIK-nya atau nomor identitas kependudukan. Dan setelah itu nanti ID billingnya berlaku selama 7 hari. Kalau dulu kan sebelum adanya Cortex ID billing berlaku 30 hari. Kalau setelah adanya Cortex ID billing hanya berlaku selama 7 hari dan setelah itu silakan dibayarkan di bank, kantor pos, ATM atau M-Banking dan setelah itu baru dilakukan permohonan validasi. Oke, yang kedua untuk wajib pajak yang memiliki NPWP caranya ada 3. Untuk wajib pajak yang memiliki NPWP yang pertama cara bikin ID billingnya adalah cara membuat ID billingnya adalah dia bisa datang ke KPP terdekat untuk meminta dibuatkan ID billing jika memang wajib pajak penjual tersebut masih memiliki kendala, masih mengalami kendala saat akan login ke web Cortex-nya. Bisa dibantu ya? Iya, bisa dibantu ke KPP terdekat. Yang kedua, caranya untuk wajib pajak yang memiliki NPWP adalah dengan cara login ke akun Cortex-nya si penjual, si wajib pajak yang memiliki NPWP tersebut. Lalu yang ketiga adalah dengan cara meminta bantuan kepada pihak notaris. Jadi nanti notarisnya membuat ID billing lewat akun Cortex notaris, tapi dengan catatan kalau misalkan meminta bantuan kepada notaris nanti akan ada proses pemindah bukuan untuk dipindah bukukan ke wajib pajak penjual tersebut. Karena kan nanti di Cortex notaris akan muncul nama pembayarnya pihak notarisnya, sehingga karena tidak ada di Cortex notaris tidak ada menu untuk membuat NPWP atas nama kliennya begitu. Ini yang ada perbedaan dari yang sebelumnya ya, sebelum ada Cortex dan sudah ada Cortex. Jadi singkatnya untuk terkait dengan pembayaran terlebih dahulu, tadi kan dibagi dua ya sama Mbak Amal terkait dengan yang pertama yang tidak punya NPWP berarti hanya bisa dilakukan dibantu oleh helpdesk di KPP terdekat ya, terdekat aja. Sementara untuk yang sudah punya NPWP ada 3 cara tadi. Bisa sendiri membuat sendiri. Dari Cortex-nya. Kemudian bisa dibantu juga KPP, atau bisa via notaris memang membutuhkan bantuan mereka. Cortex notaris. Tapi tentu saja dengan
ada proses pemindahan bukuan lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian kalau proses selanjutnya kan kalau yang dulu itu ada validasi ya Mbak. Nah, sekarang masih ada nggak proses validasi ini? Masih ada. Bedanya kalau dulu itu validasinya di DJP online untuk wajib pajak yang memiliki NPWP maupun di akun DJP Notaris. Kalau sekarang permohonan validasinya untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP harus datang ke KPP terdekat, KPP mana saja, borderless. Nah, ini yang beda ya. Betul. Ini yang beda. Jadi mungkin untuk yang wajib pajak yang tidak punya NPWP, tidak ber-NPWP, berarti untuk proses validasinya bisa di KPP terdekat aja ya, tidak harus terdaftar seperti itu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan. Selanjutnya untuk wajib pajak yang memiliki NPWP, untuk permohonan validasinya bisa diajukan di KPP terdekat atau dari akun notaris atau dari akun Korteksnya wajib pajak penjual itu sendiri yang memiliki NPWP gitu. Sama ya, jadi 3 juga ya untuk yang wajib pajak yang sudah ber-NPWP bisa paling gampang lewat ID Korteks sendiri ya, login nanti buat permohonan seperti itu. Atau memang kalau mau KPP langsung juga diperbolehkan ya, diperbolehkan. Borderless juga sama, bisa yang terdekat tanpa harus yang terdaftar, misal. Apalagi kalau mungkin kalau terkait jarak ya, misalkan ada perbedaan domisili bisa yang terdekat saja. Atau misalkan kalau memang dibantu atau dihandle sama notaris dipersilakan juga ya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih untuk di sistem Korteks sendiri kalau mau membuat permohonan itu simpelnya seperti apa sih? Baik, Mas Musli dan kawan pajak, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses validasi atau nama lainnya adalah surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Jadi yang pertama untuk validasinya itu bisa dilakukan di KPP terdekat, borderless ya, KPP mana saja via akun Korteksnya pegawai. Ini untuk berlaku untuk wajib pajak yang memiliki NPWP maupun wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Lalu yang kedua bisa dari akun Korteksnya notaris. Nanti ada menu layanan wajib pajak, lalu masuk ke menu layanan administrasi. Setelah itu klik buat permohonan layanan administrasi. Setelah itu diisi data-data terkait seperti NOP-nya, lalu alamat objek pajaknya yang dihibahkan atau diwariskan tersebut, lalu juga nominal PPh terutangnya, dan nanti ada untuk kolom untuk tagging location-nya di mana gitu. Jadi diisi lengkap sampai dengan proses permohonannya terkirim ya satu sabit. Nah prosesnya sendiri berapa hari nih Mbak? Prosesnya sendiri adalah untuk validasi ini maksimal 3 hari sampai 5 hari kerja. 3 hari. Nah mungkin kalau untuk yang KPP berarti diambil KPP ya seperti itu ya? Iya betul. Kemudian kalau yang kalau yang prosesnya by Korteks langsung terkirim ke inbox wajib pajaknya juga ya berarti? Untuk proses via Korteks ini nanti harus menunggu approval dari KPP dulu begitu, maksimal 3 sampai 5 hari kerja itu. Nah demikian karena pajak bahasan terkait dengan proses validasi PHTB ya khususnya, dan juga terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pengalihan tanah dan atau bangunan. Dan mungkin sebelum kita closing acara podcast kita pada kesempatan kali ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kawan pajak nggak nih Mbak Amal? Baik, kawan pajak, tiba saatnya saya akan menyampaikan closing statement terkait materi podcast kita hari ini. Yang pertama terkait PPHTB ini, sejak adanya Korteks ini sifatnya adalah borderless, di mana permohonan validasi bisa diajukan ke KPP mana saja, KPP terdekat ya, tidak mengenal KPP terdaftar wajib pajaknya atau KPP lokasi objek pajak yang dialihkan tersebut. Lalu yang kedua, jika wajib pajak mengalami kendala dalam hal apapun itu di Korteks, silakan datang ke KPP terdekat, KPP mana saja, untuk dibantu oleh petugas di KPP tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amal. Terima kasih kepada Mbak Amal yang luar biasa sekali sudah sharing terkait dengan bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya terkait dengan PPHTB. Dan untuk kawan pajak, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast Kata Lebih episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan pajak semua.
Untuk informasi mengenai perpajakan lainnya, kawan pajak dapat mengikuti media Kanwil DJP Banten di Instagram @pajakdjpbanten. Terima kasih, sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.